Sebut saja namanya Mayang. Dia bercerita mengenai kejadian misteri yang dia dan temannya alami di salah satu rest area. Ketika kejadian itu hujan turun rintik-rintik, tiba-tiba terasa seperti ingin ke toilet. Teman saya memilih untuk berhenti di sebuah rest area yang paling dekat. Malam itu kendaraan yang berhenti di rest area itu tidak banyak mengingat jalan tol itu masih baru. Saat itu terlihat hanya ada satu mobil saja yang parkir di rest area. Menurut Mayang, meski takut untuk ke toilet seorang diri, namun dia menguatkan semangat karena sudah tidak mampu menahan untuk buang air. Teman saya menunggu di mobil karena khawatir jika mobil dimasuki pencuri, karena banyak barang berharga di dalam, kata Mayang. Meski awalnya merasa takut, Mayang sedikit lega waktu melangkah masuk ke dalam toilet. Ternyata di sana ada seorang perempuan sedang mencuci tangan. Mayang pun terlibat percakapan yang sebenarnya bikin merinding karena perempuan itu menyinggung seramnya jalan tol yang baru dibangun itu. Mau pulang ke pantai timur ya, Dit? Tanya perempuan tersebut. Ya betul. Kalau kakak, balas Mayang sambil bertanya balik ke perempuan itu. Sama juga. Bilang sama temannya hati-hati mengemudikan mobil. Jalan ini memang terlihat lurus, tapi banyak orang yang mati kecelakaan. Ujar perempuan itu lagi. Selesai berpamitan, Mayang segera keluar dari toilet lebih dahulu, meninggalkan perempuan tersebut, dan menuju ke mobil temannya. Namun alangkah terkejutnya Mayang ketika bola matanya menangkap sosok perempuan yang sama sedang duduk di bangku batu ketika dia mau ke mobil. Kapan dia keluar? Tanya saya dalam hati. Saya melangkah masuk ke dalam mobil dan segera menutup pintu. Teman saya yang terlelap di kursi pengemudi sedikit terkejut, kata Mayang. Anehnya, teman Mayang merasa sahabatnya itu sangat lama berada di dalam toilet. Padahal Mayang merasa tidak sampai 10 menit di toilet. Lamanya. BAB ya, katanya cuma mau buang air kecil. Omel sang teman tanpa melihat ke Mayang. Lama? Rasanya tidak sampai 10 menit kok, jawab Mayang pelan. Dah hampir sejam tau. Sembelit ya, balas teman Mayang bersungut. Belum sempat Mayang berbagi cerita aneh pertemuannya dengan seorang perempuan misterius di toilet barusan. Tiba-tiba kaca mobil di sebelahnya diketuk dari luar. Perempuan yang sama sedang berdiri di luar mobil sambil memberi isyarat supaya Mayang membuka jendela. Tanpa ragu Mayang menurunkan kaca sedikit karena takut jika perempuan itu berniat jahat. Tapi anehnya, saat teman saya menghidupkan mesin mobil, tidak bisa. Berkali-kali temannya mencoba hidupkan mesin, masih juga tidak berhasil. Nih ponsel adik tertinggal. Tiba-tiba perempuan itu berkata sambil menunjukkan ponsel kepada Mayang. Namun pandangan Mayang justru terpaku pada sosok perempuan yang sedari tadi duduk di bangku batu yang berhadapan dengan mobil. Saya menudingkan jari ke arah perempuan yang duduk di bangku batu itu. Perempuan dekat kaca mengaku itu saudara kembarnya. Sambil menjawab begitu, perempuan itu tertawa yang suaranya terdengar seram. Kata Mayang. Ketika mesin mobil akhirnya bisa dihidupkan, tanpa bertanya lagi, teman Mayang tancap gas dan meninggalkan perempuan tadi begitu saja. Hal itu membuat Mayang sedikit terkejut. Dia menganggap temannya tidak sopan karena dengan berlalu begitu saja, saat dia sedang berbincang dengan perempuan misterius itu. Namun yang mengejutkan ketika teman Mayang mengatakan bahwa tidak ada siapapun di sebelah kaca mobil, dan Mayang berbicara bersendirian. Saya syok mendengar jawaban teman saya itu tadi. Untung saya tidak mengambil ponsel yang katanya milik saya. Tidak dapat dibayangkan jika saya mengambil ponsel tadi. Mungkin dia akan terus mengikuti saya seumur hidup, kata Mayang.